dengan formula gue tadi gitu ya, gue tuh bisa ngumpulin 10K dalam satu malam waktu itu. Followers 10.000 dalam satu malam. Itu konten apa? Nah, Gue tadi lihat ada ya. awarding ya. Oh iya. Nah itu apa? Itu awarding apa? Ya kita udah dapat award dari Honda. Terima kasih. Karena? Kita masuk Honda Media Award. Oke. Terus kita juara 2 Best Visual Storytelling. Setelah itu lu terinspirasi bikin hal otomotif gimana? Nah, seru nih. Jadi Halo, selamat datang di Cerita Kreator. Kali ini gue kedatangan teman gue juga sebenarnya, tapi dia adalah orang yang gak bisa diem kali, karena dia punya media, dia punya agency. Ini dia Febri. halo. Halo semua. Oh enggak ya? Jauhan. Ini itu aja. Okay. Lu gak kelihatan yang main itu. Oh iya bener ini. Feb, thank you udah datang loh. Gue yang minta sih sebenarnya kan. Oh iya ya. Tapi nggak apa-apa kan, gue jadinya punya tamu gitu. Biar gue nggak tahu. Kadang. Tapi ini gue jadi bintang tamu pertama yang pakai baju putih ya nggak? Emang iya ya? Iya. Oh lu tontonin ya emang? Iya. Gokil. Tepuk tangan dulu. Bintang tamu lo hitam kan, nyaru sama background lo. Makanya gue juga. Iya. Sebenarnya gue juga pakai hitam, tapi kayak ini khusus untuk Arif. Gue pakai putih. Boleh. Gue juga tadi mikir, kamu Febri warna apa ya? Baju gue hitam lagi. Iya. Ya udah hitam lagi deh gitu. Tapi ada putih. Lo, oh topi gue. Nah ya itu iya, benar. bener. Oh topi putih gitu. Iya. Sehat Rif? Sehat. Lu gimana? Alhamdulillah sehat. Kesibukan lo apa sekarang Feb? Kan lo punya banyak. Ada agensi. Ada media. Ya deh agensi dulu deh. Agensi dulu. Karena kita sebenarnya lebih beririsan sama agensi. Oke, ya kan? Benar. Iya. Agensi lo udah berapa lama? Gua dari 2018 berarti berapa tuh? 8? Iya, 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Segituan, 2018. Itu creative agency, namanya Cikal Bakal Kreatif. Sekarang sih berjalan dengan ini aja gitu, dengan sehat ya. Maksudnya kayak... Dengan sendirinya? Autopilot? Siap. Autopilot enggak. Cuman gua enggak mencari klien gitu sekarang. Wih, klien udah datang sendiri? Iya, akhir-akhir ini gitu. Oke. Gitu. Tapi lu fokusnya lebih ke digital? Fokusnya lebih ke... Kalau sekarang justru yang lo kerjain apa? ETL. Jadi kayak bikinin gua komunikasi dong web gitu ya, kayak gitu-gitu. Bikinin gua idea untuk apa, brand mobil aja bahkan kemarin kayak gua pengen launching ini nih, apa ya komunikasi yang enak ya gitu ya. Nah, gua yang bikinin. Oh gitu? Klien lu apa aja web? Gua boleh tahu nggak? Dulu mostly BUMN, kayak lu tahu juga deh. BUMN apa ya? Mostly BUMN, kayak GBK gua pernah megang. Oke. Terus apa lagi ya? Beberapa lah, gua nggak mau sebut. Telkom juga. Industrinya, nggak usah lo sebut. Oke. Industrinya apa tuh? Ya udah yang menurutmu paling oke lah. Oh, kalau yang paling gede sih waktu itu ya Kementerian Keuangan. Oh, oke. Iya kan? Pemerintahan ya? Pemerintahan gitu. Nah, itu juga nggak di-set tuh. Maksudnya kayak berjalan sendiri aja gitu. Maksudnya padahal gue nggak mau ke sana, arahnya pengen sih swasta kayak gitu. Cuman kalau sekarang lebih banyaknya swasta, lebih banyaknya brand di industri otomotif, teknologi. UMKM juga gue bantuin sih sebenarnya. Oh iya? UMKM apa lo bantuin? Waktu itu ada temen gue pengen bikin brand susu buat ibu menyusui. Nah yang kayak gitu tuh. Tapi mereka pengen yang kreatif gitu, bikinnya gimana gitu. Terus lo namanya apa? Boleh disebut nggak? Adalah itulah pokoknya gue lupa lagi. Oke, tapi sampai sekarang masih ada nggak? Nah gue nggak tahu kalau sekarang nggak ada atau enggak ya. Tapi dulu kita bikinin sampai ngeset komunikasinya, sampai bikin font, apalah segala macam. Branding. Plus ngeset upin jualannya gitu di Tokped-nya, apalah segala macam. Oh gitu. Oh berarti service lu tuh sampai mana? Dulu bener kata lo fokusnya di digital, tapi sekarang kayak udah 360 kali ya. Maksudnya kayak apa aja lu kerjain jatuhnya ya? Iya, karena pernah tuh ada klien kita yang sosial media doang. Dia minta, bisa nggak bikinin gua neon box katanya gitu. Oh, bikin ide materi di neon boxnya bisa, gue bilang gitu kan. Enggak sama neon boxnya gitu. Ya udah gue iyain. Karena kan dulu gitu ya, kalau agensi kecil kayaknya palu gak ada dulu gitu. Oke, terus akhirnya lu, tapi gue mau tahu dulu deh. Agensi, susah-susah gampangnya apa? Enaknya deh? Oh enaknya dan susahnya. Iya. Oke. Enaknya kan apa ya, mungkin ya karena gue suka di dunia kreatif gitu ya, jadi kayak nggak ada yang baru, pasti belajar terus gitu. Terus kalau yang enaknya lagi ya anak-anaknya gitu, maksudnya kayak kalau lo udah ketemu sama yang
sesama di industri ini tuh sefrekuensi gitu kan. Maksudnya kayak ngobrol aja tuh nyambung, apalah segala macam. Ketemu relasi baru jelas, ngasah otak karena terus berpikir gimana cara, walaupun nothing new under the sun gitu ya, tapi kayak terus ngolah gitu otak biar mikir gitu. Yang gak enaknya adalah industrinya udah kebanyakan. Udah kebanyakan pelakunya. Benar gitu. Kolamnya tuh udah penuh gitu ya. Ikan-ikannya udah penuh nih gitu. Jadi kayak at some point sekarang kan ada lulusan, jangan kan kuliah lah, SMA aja bikin agensi jadi gitu ya. Kalau misalnya ada koneksi gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadinya somehow waktu, sebenarnya kerasa tuh 2019 tuh kayak industrinya tuh apa ya, banyak yang nurunin harga pasar gitu yang kayak gitu-gitu. Jadinya susah bersaing kayak gitu. Ya, betul. Karena mungkin kalau nurunin harga pasar karena mereka adalah orang-orang baru kali ya. Bener. Orang baru mungkin karena dia juga masih cari sesuatu, belum punya pengalaman, terima aja deh harganya segini. Atau malah dia juga nggak punya patokan harga yang Nggak seharusnya ada, berapa. betul. Karena kan cost kita murah sebenarnya. Kalau misalnya apa namanya kayak baru bikin gitu, kayak butuh apa sih sebenarnya, laptop atau apa gitu, udah bisa gitu. Ide lah bikin. kasarnya cuma modal Cuman ide ya. gitu, iya kan. Kalau misalnya nggak serius banget gitu. Tapi ya itu sih yang menurut gua akhirnya jadi dulu sempat struggling, makanya mungkin gue jadinya palu gada gitu ya. Maksudnya kayak nggak cuma di digital tapi di industri lain juga. Terus kalau lo nggak kenal sama seseorang di sebuah instansi apa segala macam tuh kayaknya susah ya untuk sekarang Oh itu masuk ya. kesulitannya di situ ya. Jadi kita harus punya relasi yang kuat dulu ya. Parah sih, menurut gue ya sih. Orang dalam tuh penting. Ordal harus punya ya. Penting sih. Tapi sebelumnya lu backgroundnya apa, Pep? Gua komunikasi. Oke. Background tuh apa ya? Background kuliah ya? Kalau kerja Atau sama kuliah beda gua. atau apa yang lu gelutin sebelumnya deh? Kenapa lu akhirnya bikin agensi? Nah, itu. Oke. Gue lulusan komunikasi, public relation. Oke. Tapi gue kerja pertama kali itu broadcasting, which is gue penyiar. Oh iya, lu penyiar, benar. Iya, gue di Bandung, di Ardan. Gue announcer anak SMA dulu. Oh, udah start dari SMA? Dari kelas 2 tuh. 4 tahun di Ardan gue jadi penyiar, pindah ke Jakarta, gue jadi produser. Oke. Plus siaran akhirnya. Jadi gue background tuh di radio 9 tahun. Sorry. Radio itu produser terus? Atau announcer juga? Announcer juga yang terakhir. Jadi pertamanya masuk ke Trax FM waktu itu, kalau tahu nggak Trax FM? Nggak tahu ya, sekarang udah tutup. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada, sekarang udah tutup. Oh, oke. Iya. Nah, itu MRA kan? MRA. Iya. Si Trax FM ini gue masuknya tuh sebagai content producer dulu. Terus habis itu ditarik gue jadi produser. Tahun berapa? 2012. Pindah ke Trax? Pindah ke Trax. Oke. Terus gue jadi produser, pernah jadi produser malam, sore, pagi. Itu terakhir gue tuh ngeproduserin Surya sama Molan, Surya Insomnia. Di Trax? Di Trax. Oke. Terus akhirnya gue dapet program siaran weekend bareng temen gue tuh. Jadi gue daily-nya produser, Senin sampai Jumatnya, Sabtu Minggunya siaran. Oke. Udah darah. Inilah kontrak darah gue sama Trax dulu. Gitu. Oke. Ada satu momen, nah kan gue udah 9 tahun ya. Kalau misalnya lo udah terlalu lama di satu industri yang sama, lo pasti kayak punya ada satu momen kayak lo ngerjain sesuatu tuh merem tuh bisa gitu poinnya. Iya, bener. Iya gak sih? Iya, apalagi stagnan ya. Iya gitu. Gitu-gitu terus. Nah, ada satu momen gue nongkrong di PS, di kolam. Sama temen-temen gue. Nah, terus tiba-tiba teman-teman gue kayak ngobrol, iya nih gue lagi pitching gitu, gue lagi bikin deck, pusing banget ya anjir gitu, kayak istilah-istilah agensi tuh dikeluarkan tuh sama mereka. Oke. Gue tuh kayak, apa sih nih? apa sih pitching gitu? Apa sih decking apa gitu? Gue nggak paham Rif di situ. Terus kayak, oh gue kepo nih. Ternyata mereka dari agensi tuh ada istilah-istilah kayak gitu. Terus kayak, wah gue kayaknya di sini-sini doang ya kalau di radio ya gitu. Makanya akhirnya 2017 gue memutuskan untuk selesai di radio. Akhirnya gue pindah ke agensi. Gue coba apply ke beberapa agensi. Awalnya gue digital agency dulu. Terus gue pindah ke ATL, pindah lagi ke BTL, pindah ke Activation. Oh iya, lu pernah di agensi ini ya? Ada FAB. FAB ya? Benar. Iya. Gue pernah di FAB. Ya udah di situ jadi tahu tuh, oh ternyata gue lebih nyaman kayaknya di Activation nih sebenarnya gitu. Jadinya akhirnya gue sempat lama tuh jadi di event lah gitu ya. Jadi planner tapi gitu, jadi planner. Gara-gara gue pernah di digital agency, bosnya kacrut gitu. Terus kayak kayak gue bisa deh bikin sendiri gitu. Bikinlah gue Cikal Bakal Kreatif 2018. Oke. Awalnya digital.
gitu. Udah sampai sekarang cikal bakal kreatif. Setelah itu lu terinspirasi bikin Halo Otomotif gimana? Nah, seru nih. Jadi seru buat gue. Ya nggak mau, gue pengen tahu. Iya. Iya. Kan siapa tahu orang ada yang terinspirasi juga. Awalnya tuh gue bosen, Rif, ngerjain kerjaan klien. Poinnya itu. Oh iya. Karena nggak tau ya, kalau dulu mungkin quarter life crisis orang tuh bingung nentuin Kita gua mau kemana? Iya, kerja di mana, pasangan gue siapa, gitu kan? Apakah bisa berhubungan beda agama, gitu. Ya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah kalau gue tuh enggak, gue tuh kayak kok nggak ada karya gue yang bisa dibanggain ya gitu. Oh itu awalnya. Awalnya itu. Maksudnya gini, gue ngelihat agensi-agensi global, kan dulu gitu ya, ada agensi internasional gitu, kayak Ogilvy, apalah segala Dentsu, macam, ya. Dentsu gitu. Mereka kan otomatis kliennya besar, otomatis karyanya lebih kelihatan gitu kan. Yap. Buat yang agensi kecil kayak gue kan susah gitu untuk ngedobrak itu gitu. Jadi makanya kayak gue ngerasa kok nggak ada gitu satu karya yang bisa gue banggain gitu. Ya walaupun itu karya-karya gue juga gitu, maksudnya yang udah kita kerjain bareng di Cikal Bakal Kreatif. Nah akhirnya dari situ gue kayak memutuskan untuk kayak gue harus bikin konten gitu di YouTube awalnya gitu. Oke. Tapi apa ya? Personal nih masih. Nggak personal. Tapi gue pengennya under Cikal Bakal tadinya gitu. Oh iya. Oke. Akhirnya gue kayak kepikiran bikin konten di YouTube, tapi masih bingung kontennya apa ya, tentang apa gitu. Akhirnya karena gue punya tim waktu itu kan, jadi gue minta tim gue untuk riset. Di YouTube tuh apa sih yang rame gitu, kategori apa. Dari sekian banyak keluarlah top 7 kategori menurut tim gue. Iya, yang Jadi di riset. Yang di riset. Jadi kayak ada makan gitu ya, kayak mukbang apa segala macam, gadget, otomotif, podcast, entertainment, lifestyle. Gue lupa satu lagi apa. Masuk nih guys. Masuk 7. Masuk 7 podcast. Boleh nih kita berarti dilanjutin. Bener. Pokoknya gue lupa ada 7. Nah, dari situ, karena gue masih punya SDM, Oke. gue suruh anak-anak bikin 7 videonya. Oke. Jadi kayak makan, beneran dikonsepin tuh, Rif. Kayak mukbangnya gimana gitu. Maksudnya kayak apa yang bikin beda sama orang lain gitu. Terus kayak otomotif, apa yang beda gitu. Kayak, oh belum ada nih reviewer cewek nggak ngerti otomotif, nge-review otomotif gitu. Temen gue disuruh review mobil gitu. Terus kayak lifestyle, waktu itu kalau nggak salah 2023 itu Coldplay ke Indonesia. Iya. Tim gue suruh ke GBK tuh interview orang-orang OOTD Coldplay. Oke. Buat lifestyle gitu. Oke. Pokoknya semuanya podcast gue juga bikin tuh kan, Cikal Bakal Podcast akhirnya gue bikin. Oh ada ya? Ada. Gue nggak lihat tapi itu. Iya. Sorry banget Nggak nih. apa-apa. Tapi itu juga sama tuh konsepnya kayak lu. Gue belajar dari orang yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa gitu. Oke. Kayak gitu. Nah waktu itu meledak ya gara-gara gue interview Fitra Eri. Yang itu gue lihat kayaknya. Iya jelas Di depan garasi kan? Di depan rumah dia. Oh itu di depan rumah dia ya? Nah. Oh iya. Udah tuh itu doang tuh yang meledak tuh satu video gitu. Ya udah, otomotif gue bikin, lifestyle gue bikin, sampai entertainment gue bikin kuis. Gue niatin tuh kantor gue taruh green screen, segede-gede gaban, dieditin sama ini gue kayak ada, kayak kuis gimana sih? Iya. Kayak gitu-gitu. Terus apa ya nama channelnya ya? Karena gue suka sama kata-kata bahasa Indonesia gitu ya, jadinya gue bikin lah namanya Bakal Jadi Cerita. Objektifnya adalah konten gue bisa jadi bahan cerita orang, poinnya gitu. Iya. Yaudah, akhirnya gue bikin 7-nya, terus kita upload barengan. Nah, habis itu gue tungguin 3 minggu. Gak nyampe sebulan, gue tungguin 3 minggu mana yang kemakan sama orang. Nah, ternyata otomotif yang paling kemakan. Gimana lu lihat kemakannya? Iya dari numbers. Berapa waktu itu? Ya 3 minggu 2.000 mah lumayan lah ya. Di buat channel YouTube? baru. Di YouTube. Oh gitu? Iya. Tapi di satu platform yang sama? Di platform sama tadi. Jadi gue bikin satu akun di YouTube namanya Bakal Jadi Cerita. Oh oke. Gue bikin, gue upload 7 video berbeda tadi. Iya. Thumbnailnya beda-beda tapi same time tapi ya? Same semuanya? time. Terus udah gitu gue tungguin gitu. Mana yang paling laku lah gitu. Oke. Ternyata yang laku otomotif. Nah dari situ daripada gue buying time untuk nge-create 7 videonya. Iya. Gue archive semua videonya. Iya. Gue bikin konten baru sama konsep baru tentang otomotif. Lahirlah Halo Otomotif. Gimana lu cara menemukan nama Halo Otomotif tuh? Yang nemuin lu tapi namanya? Iya. Ya gimana? Apa yang membuat kenapa Halo gitu? Iya, jadi si segmen kita yang dibakal jadi cerita itu yang otomotif itu, yang 2 cewek nge-review, namanya tuh Duo Otomotif. Nama programnya gitu. Terus kayak, oke tadi kita mau pakai nama Duo Otomotif, tapi jadinya kayak harus duo berdua terus gitu. Iya kan gitu. Oke, berarti kita harus punya satu nama
generalnya nih gitu. Nah, gua tuh suka sama kata-kata atau bahasa Indonesia gitu. Terus kayak somehow digabungin sama bahasa Inggris juga boleh, kayak gitu-gitulah. Terus Mana yang paling cocok lah mana mungkin yang ya. paling cocok? Lu mencocok-cocokkan mana yang paling enak didengar dulu kali ya? Benar, tapi sebelum itu gua tentuin dulu target gua siapa. Oh iya, oke. Jadi kayak karena kita tahu nih banyak banget kan media otomotif apa segala macam. Terus kayak gue ngelihat celah tuh adalah belum ada gitu media otomotif yang emang bener-bener nyasarnya tuh orang-orang awam gitu. Maksudnya kayak dia tuh pakai mobil tapi nggak ngerti gitu. Tuh banyak tuh. Oke. Iya kan? Kalau misalnya yang sekarang ditanya, lu tahu nggak reviewer otomotif? Kan jawabnya cuma Fitra Eri. Bahkan ada nih orang-orang yang nggak tahu reviewer otomotif itu siapa gitu. Ada masih. Ada kan? Ada masih. Nah, itu target gua. Oke. Jadi kayak apa ya, yang nama yang ringan yang bisa masuk ke mereka gitu. Pilih tuh beberapa tuh gitu. Kayak gue nyari dari bahasa apalah apa segala macam, tapi tetap ada Indonesianya gitu ya. Pilihlah si Halo Otomotif karena menurut gue Halo sama otomotif bisa disatuin tuh jadinya O-nya bareng kan. Iya. Gue sebenarnya suka loh nama, jujur ya, gue pas liat Halo Otomotif, oh bagus nih namanya, Bagus, gitu, makasih langsung ya. catchy. Oh, oke Catchy nih, iya langsung ya langsung gampang aja lah pokoknya karena paling gampang kan sebenarnya ya itu kita bisa langsung nangkep ini apa brand apa gitu. Iya. Ya gue langsung nangkep oh iya ini media otomotif. Berarti nyebutnya media dong. Apa gimana lo? Sebenarnya iya sih. BTW ada yang nyebut gua Hal Otomotif. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga. Karena Halo Otomotif kan. Tapi halonya kan satu warna kan? Satu warna. Kan dia warnanya biru abu. Bener. Halonya biru. Bener. Tapi ada yang juga hal otomotif. Keren. Kalau kata gue dia keren. Salah satunya siapa? Fitra Eri. Dia pernah Fitra keren sih. Hal otomotif gitu ya. Keren Bagus sih juga dia. hal otomotif. Kata dia gitu, hal otomotif om gue bilang. Oh, gitu. karena hal ya. Hal otomotif ya. Dia nggak apa-apa juga. Gue sih oke-oke aja. Keren sih. Ya, oke. Kayak gitu. Tapi kalau halo tuh poinnya adalah tadi gitu, nyapa orang baru kenal sama otomotif. Poinnya tuh itu sebenarnya. Tapi lu bisa menginterview Om Fitra gimana ceritanya? Oh deh, ini aja apa? DM. Email. Iya. Oh dia mau dia langsung. Gokil lah. Pada saat itu ya gitu ya. Kalau sekarang? Nggak tahu gue. Oh iya sih benar juga. Iya. Dia udah tinggi banget soalnya subscribernya gila. Iya, tapi tuh ya maksudnya kan sama lah. Kayak gue nge-trace beberapa bintang tamu gitu, kesaringnya gitu ya. Om Fitra mau. Salah satunya. Gitu. Oh, nice Om Fitra. Yang lain ada juga gitu yang kayak nggak bales malah apa segala macam. Ya wajar sih menurut gua. Kayak gua juga mengundang orang ke podcast ini juga hati-hati menurut gue ya. Oh gitu, kenapa? Iya hati-hatinya adalah nggak semua orang mau itu mungkin yang pertama. Terus kayak belum trust lah pasti. Apa sih gitu? Iya. Ini apa sih? Benar. Beneran nggak gitu? Udah ada belum kan gitu? Iya kan? Iya. Ter gue datang cuma segitu episodenya. Nah itu tuh yang gua hati-hati tuh. Jadi, benar, hati-hati. BTW nanti ini kepala gue digede-gedein gitu gak sih kayak? Enggak. Oh enggak. Itu bukan PWK ya. Oh iya, sorry. Gue kira sama editornya. Oke. Nah, terus berarti apa yang membuat lu itu berarti jadi kayak gimana ya? Itu yang jadi lu bilang karya yang bisa lu banggain. Belum selesai tuh di situ. Oh, belum. Oke. Jadi gua tuh A/B testingnya lama tuh, Rif. Setahun kali ya sama Halo Otomotif. Jadi sebelum gua bikin Halo Otomotif, gua kenalan dulu sama orang yang ada di industri otomotif gitu. Kenalan. Halo, saya Febri. Iya, gue pengen nanya industri ini tuh kayak gimana. Karena kan gue, ya lo tahu sendiri, gue nggak ada di dunia otomotif kan. Betul. Terus kayak si ngerti gue otomotif gitu. Gue seneng otomotif, tapi gue nggak ngerti otomotif gitu. Nah, terus akhirnya gue tanya beberapa orang yang udah 4 tahun, 5 tahun ada di dunia itu. Gue tanya sampai ke, lo cari makan di sini bisa nggak sih gitu? Oh ya, karena ujungnya one day ini jadi sesuatu yang harus gue jalanin. Benar. Menjanjikan lah gitu. Iya, karena gue point of view-nya bisnis gitu kan. Gak cuman suka, nah gue tuh sukanya sama content production-nya, bukan otomotifnya gitu. Oke. Jadi kayak gue suka tuh kayak nge-create gimana ya visualnya biar enak, apalah segala macam angle kontennya kayak gitu-gitu. Oke. Setelah gue tanya-tanya udah, terus kayak oh ketemu nih gue gitu. Jadi banyak yang media otomotif udah ngomongin teknis udah pasti tuh, ya kan. Tapi tuh hal-hal yang jadi problem di keseharian tuh belum banyak yang bahas gitu. Misalnya contoh kayak anak magang deh yang dikasih
ibunya bapaknya Subaru misalnya kayak gitu. Oh, oke. Mereka kan nggak tahu ya kalau misalnya nanti bannya bocor gantinya gimana gitu. Pasti telepon supirnya, telepon apa segala macam kan, gitu kan. Oke, hal-hal basic seperti itu. Hal-hal basic yang kayak gitu. Atau misalnya kayak dulu anak magang gue pernah Bawa Subaru. enggak, dia bawa Yaris aja. Oke. Tapi kempes tuh bannya. Terus kita jauh nih mau ke tempat ini. Ya udah gue bilang ganti aja ban serep gitu. Oh, emang ada ban serep kata dia. Ada, gue bilang. Di mana? Di bagasi. Pas dibuka, oh di sini ban serep. Kan hal kayak gitu kan kayak apa ya? Terjadi gitu ya. Maksudnya sama Ada orang lah yang kayak gitu. kan. Makanya akhirnya dari situ gue keluar tuh problemnya adalah orang-orang nih masih kurang paham gitu sama dunia otomotif gitu. Ya udah kita kasih solusinya adalah dengan cara ya kita edukasi mereka dengan cara komunikasi kayak yang mereka lakuin gitu. Maksudnya kayak pendekatan misalnya kalau itu target gue Gen Z ya pendekatannya Gen Z gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Terus yang kedua visi gue adalah, nah ini pribadi gue nggak suka nih sama reaksi orang di jalanan gitu. Paham gak lo? Kan sekarang nih apa ya, kayak perilaku orang di jalan nih jadi semena-mena ya. Gampang marah, Oh ya, stres soalnya. Macet. soalnya kan, karena macet apa Iya. segala macem, kayak gitu-gitu kan. Nah hal otomotif tuh pengennya ngebantuin mereka untuk kayak gimana sih react kalau misalnya lo terjadi apa-apa kayak gitu-gitu. Oh, memberikan contoh. Iya mungkin kayak caranya kalau gue dengan cara yang ngasih instead of daripada gue Ngelakuin hal ini, gitu. mending ngelakuin yang ini gitu. Jadi gue ngasihnya good news aja gitu. Ada loh orang yang kayak disalip sama orang nih bukan yang kayak woi, tapi kayak narik nafas, tenang, misalnya kayak gitu-gitu. Ya, memberikan contoh yang lebih baik lah dalam berkendara. Betul. Asik. Oke. Tujuan gue tuh itu bikin Oke. hal otomotif. Jadi ya itu, jadi bikin orang ngerti yang tadinya nggak paham gitu ya, sama ngerubah perilaku orang di jalanan. Oke, terus setelah itu? Udah dari situ akhirnya gue A/B testing dulu. Jadi kan gue nggak tahu tuh konten mau kayak gimana kan, kayak harus kayak gimana ya gitu. Harus kayak orang kah gitu, misalnya kayak ada mobil kita berdiri di samping mobil, kita tunjuk-tunjuk gitu misalnya, atau kayak gimana gitu. Oh itu gue cobain semuanya lah gitu. Gue cobain kayak gitu, gue cobain yang aneh-aneh, gue cobain VO doang. Setahun lah gitu. Akhirnya gue kebentuk nih sekarang kayak oh konten yang kayak gini nggak usah deh gitu. Oh konten kayak gini. Berarti sekarang gimana kontennya? Jadi sekarang kalau pilarnya tuh kita udah jelas, edukasi nomor 1. Oke. Yang kedua tuh gue ada namanya pilarnya convincing. Jadi meyakinkan. Betul. Misalnya atau yang inspiring kayak gitu-gitu. Jadi misalnya ada POV orang umur 32 tahun baru mau punya mobil. Rekomendasinya mobilnya apa gitu. Nah dari situ kan kelihatan tuh. Nah gue tuh bikin rekomendasi konten aja kayak gitu tuh Rif. Kayak gue harus sedetail itu. Misalnya kayak rekomendasi mobil untuk umur 32 tahun pekerja swasta. Berarti kan kita tahu ya, umur lo 32 tahun, pekerja swasta kita tahu range gajinya berapa. Yang cocok mobil pertama lo tuh apa? Pendekatan lu berarti personal ya? Personal. Makanya audiens gua itu gimana ya? Susah dimanjakan. Susah dimanjakan. Susah dimanjain. Emang yang dimanjain yang kayak gimana? Maksudnya tuh secara angka jadinya tuh belang betong gitu kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Bahasa Inggrisnya belang betong. Iya, jadi tuh gini. Gua tuh sempet, oh ya BTW, dengan formula gua tadi gitu ya, gua tuh bisa ngumpulin 10K dalam satu malam waktu itu. Followers 10.000 dalam satu malam. Itu konten apa? Nah, gara-gara ada satu konten edukasi tentang ngasih tahu kalau remblong kayak gimana harus react-nya gitu. Oh, oke. Gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Nah, itu yang nge-view 8M tuh. Kalau remblong, gue tarik rem tangan. Ya. Itu logika gue. Logika, iya. Tapi kan kalau misalnya rem tangan ada, kalau EPB gimana? Gitu kan? Oh iya. Oh iya bener juga. Iya kan? Electronic parking brake ya, Bener. EPB. Lu jangan pakai bahasa, jangan pakai bahasa singkatan ya, orang-orang belum tentu tahu. Iya, EPB tuh rem tangan yang elektronik tuh. Iya. Kayak gitu. Nah kayak gimana? Gue pernah bikin konten itu. Terus tuh 8M tuh Rif. Semalam 8M gue nge-gather followers 26.000 dari satu konten itu. Oke. Lu kan katanya suka dengan konten production-nya. Iya. Which is lu pasti memperhatikan gambarnya kan? Nah, yang kayak gitu juga lu perhatiin gambarnya? Enggak, nah jadi itu dari A/B testing gua. Jadi kan kita terkenal ya kalau bikin konten tuh harus ada hook-nya, apalah segala macam. Yeah, nah, si konten itu gua pakein formula itu. Jadi ada hook, truk nabrak gitu. Oke. Oh, lu pakai gitu, sampel yang udah pernah ada? Footage yang udah ada, terus udah gitu gua tabrakin VO, gua tumble sama footage yang gua bikin mencet
tuasnya, mencet si rem tangannya, kayak gitu-gitu. Kita lihat aja kali ya. Ya, Yang mana ini sih? dia. Enggak gitu. Oh nggak gitu ya? Dipin kok di Halo Otomotif, di Reelsnya dipin. Oh iya dipin. Kita lihat ya, coba ya. Mainan untuk bapak-bapak. Oh yang ini? Yang mana yang remblong, yang remblong. Oh di Reels ya? Ya di Reels. Remblong. Kok nggak ada angkanya sih? Iya, itu Dia nggak ada angkanya? view-nya lagi gua hide. Ini gua liatin deh angkanya di sini. Oke deh, kalau gitu kita lihat. Jadi ini guys, nih. Oh ini truk jatuh terus sendalnya dipikirin ya, pakai sendal apa Bener. ya kan? Oke, iya bener. Oh ini. Yang pertama kalau main hazard langsung nyalain. Oke. Oh, yang kedua pastiin tangan kanan, pegang setir, tangan kiri standby di rem tangan. Itu kita setir kanan kan. Oke. Tapi tahan kenop. Oh gitu caranya. Ini 8M ya? 8M nih angkanya. Sampai sekarang masih berlanjut nggak itu? Masih continue, iya. Oke. Nah, Oke. cuman konten ini ngacak-ngacak algoritma gua jadinya. Akhirnya ketika yang konten ini 8M view-nya, likes-nya beratus ribu itu, terus gua posting konten berikutnya, likes-ku cuma 26. Oh gitu ya? Iya. Bisa kayak gitu. Jadi apa ya? Mungkin orang-orang yang 8M ini suka sama video yang kayak gini bentuknya gitu. Betul. Lebih informatif aja itu kan Ketika soalnya. gua kasih video lain atau misalnya yang kayak apa tentang mobil baru atau apa akhirnya segala macam malah jadi nggak senaik ini gitu. Nah terus oke, berarti kan logikanya adalah ya udah kita bikin video kayak gitu lagi aja gitu kan. Ya udah kita bikin video kayak gitu lagi. Nggak nyampe 100 juga. Gitu. Jadi kayak gua nggak tahu waktu itu ya, gua nggak tahu tuh kayak gila ya audiens gue tuh gimana ya gitu, maunya tuh apa gitu. Karena gara-gara dia kan gue jadi naik 10K dalam semalam. Gue jadinya naiknya tuh lumayan cukup cepet gitu. Gue nggak nyampe 3 bulan udah 26 ribuan kayak gitu-gitu. Follower sebelum lo bikin konten itu berapa? 200 perak. Setelah bikin itu? 26 ribu. Terus, tapi itu lo udah punya berapa post? Berapa ya? Paling 30-an, 40-an. 30-40 post. Oke, Iya. ya lumayan udah punya rekam jejak lah. Udah. Oke, orang akhirnya melihat, oh bahwa ini adalah media otomotif. Akhirnya mereka follow. Tapi habis itu nggak makan lagi konten Nggak callback berikutnya. mereka ya? Iya. Oke. Gitu. Terus. Yang lo lakuin apa? Terus lagi A/B testing terus. Gue akhirnya kayak gue harus coba ngasih makan mereka kayak gitu. Oke, tapi gue sodorin lagi konten yang lain kayak gitu-gitu. Biar mereka tahu nih Halo Otomotif itu apa gitu. Bukan cuman media repost gitu kan depannya karena ada hook itu jadi kelihatan kayak repost sebenarnya kan, walaupun itu gue nge-create sendiri kan. Iya, recreating. Iya kan. Jadi ya udah dari situ ketemu nih jadinya ternyata konten itu mau kayak gimana pun poinnya harus relate gitu. Nah menurut algoritma pada saat itu remblong itu lagi relate sama orang-orang gitu. Jadi bukan masalah bentuk kontennya seperti apa. Oke, karena emang lagi relate aja. Nah, terus yang lu pikirin lagi setelah itu apa? Apa kontennya harus seperti apa supaya jadi apa gitu? Belum ada. Nah, gua tuh karena balik lagi gua tadi ngerjain kerjaan klien di Cikal Bakal Kreatif gitu ya. Terus kan udah ke Patri tuh yang kayak ya kita harus punya konten pilar gitu. Harus ikutin sesuai dengan konten pilar apa segala macam. Nah, gua tuh nggak mau itu terjadi di Halo Otomotif. Makanya gua adapt sama apa yang terjadi gitu. Oke. Jadi kayak konten pilar untuk jadi landasannya mah ada gitu ya. Tetap kita paling utamanya edukasi gitu. Tapi habis itu tuh kayak enggak, lo harus ngikutin tren gitu. Lo harus ngikutin apa yang orang omongin, apa segala macam. Kalau misalnya lo pengen jadi media gitu ya. Ya akhirnya gue adapt aja gitu sama apa yang kadang misalnya gue ada satu video Reels yang kayak produksinya mungkin butuh 3 minggu gitu. Reels doang sebiji gitu. Tapi ada yang kayak cuman sejam. Gue nge-tag, gue edit langsung post, ada juga gitu. Oke. Tapi gue tadi lihat ada wording ya. Oh iya. Nah itu apa? Itu wording apa? Ya kita udah dapat award dari Honda. Terima kasih. Karena? Best Visualization Content. Based on konten yang manakah atau in general? Based on konten mana. Jadi apa sih namanya? Apa tadi namanya? Visual Storytelling ding namanya. Best Visual Storytelling. Ya, kita masuk Honda Media Award. Oke. Terus kita juara 2 Best Visual Storytelling. Itu lu submit atau mereka yang Enggak. Oh berarti beneran ini ya. Semua pelaku bisa jadi dapat itu. Iya. Ini yang jadi juri ini yang bapak-bapak ID tuh, Jemar. Oh iya. Terus, iya. Oh oke. Jurinya dia tuh gitu. Jadi gue pertama kali ngobrol sama
beliau di sana tuh. Nah, gua waktu itu kontennya bebas, maksudnya kayak yang diambil bebas, tapi poinnya kan karena ini Honda Media Awards, jadi yang tentang Honda kontennya gitu. Yang mana? Gue lihat tuh. Waktu itu gue pernah bikin konten tentang Honda yang Honda Civic. Jadi gue bikin apa ya, kayak gue nyeritain Honda Civic tapi gue nggak ngomongin teknis gitu. Kayak kan gue cobain nih Honda Civic. Lebih ke personal experience. Iya, apa yang gue rasain, misalnya kayak pas gue pertama kali nyetir Honda Civic, gue senyum-senyum sendiri. Nah, gue tuh bilang tuh, gitu. kenapa ya kok bisa bikin senyum-senyum sendiri gitu pada saat ini, kan berarti kan menyenangkan gitu kan, gitu kan. Dan segala macam mana ya. Jauh ya, udah lama berarti ya? Enggak sih, enggak jauh-jauh banget. Oke, nanti lu bisa lihat di sini ya, kita taruh aja deh. Iya, itu. Oke, lanjut. Berarti apa ada sesuatu hal yang akhirnya memicu hal baru nggak setelah lu dapet award? Oh, banyak. Jadi kayak anjir dapet Itu award ternyata nih. Iya sih, ternyata itu ngaruh ya, Rif. Soalnya jadi membakar lagi sesuatu. Validasi sesuatu gitu ya jadinya. Kan? Iya gitu. Sebenarnya kalau ngebakar jelas lah. Maksudnya kayak jadinya kita lebih semangat ngonten gitu atau apa segala macam tuh. Iya. Terbayarkan. Iya. Proven. Iya. Salah satu checklist gue adalah gue pengen punya karya yang dibanggakan ke checklist. Iya. Di Cikal gue 6 tahun pada saat itu ya. 7 tahun gak pernah gue dapet award gitu kan. Dan Cipar ya apalagi Cipar. Gitu. Tapi di sini belum setahun gitu ibaratnya gitu. Kayak gue bisa udah dapat awards gitu kan, berarti kan jadi kayak gue on track nih gitu. Ngebakar iya. Nah tapi yang paling berpengaruh adalah itu sih, maksudnya kayak jadinya orang melihat kita nggak sebelah mata gitu jadinya. Iya kan. Jadi mulai diperhitungkan, terus kayak dia apa ya, jadinya kevalidasi sendiri gitu. Oh, Halo Otomotif tuh iya ya, secara visual storytellingnya oke gitu misalnya. Gitu. Jadinya kayak kevalidasi sendiri. Tapi lu ada mengembangkan sesuatu nggak dari situ? Apakah Instagram doang atau aja YouTube atau gimana? Oke, karena kita pengen ada sedikit medianya, jadi makanya kita bikin website dulu. Jadi gua ada tim yang nulis artikel. Oke. Gitu untuk nge-provide SEO lah gitu ya. Berita dan segala macam. Jadi pertama gue bikin setelah nemu nama tadi tuh awal-awal kan. YouTube-nya kan udah ada sih bakal jadi cerita, gue ganti jadi YouTube Halo Otomotif. Terus sebelum gue bikin Instagram, gue bikin website dulu. halotomotif.id gue bikin. Habis itu gue bikin Instagram, TikTok, Facebook segala macam. Gitu. Menurut kan lu tadi cerita kayak lu bilang gambarnya Halo Otomotif apa estetik atau apa gitu. Ya orang bilangnya estetik. Nah, tapi apa lu pikirin kah atau gimana cara ngambilnya gambarnya? Iya, awal-awal gue pikirin sih. Tapi ke belakang? Ke belakang gak gue pikirin. Maksudnya kayak mungkin itu standar gue gitu, paham gak sih? Oh, jadinya udah otomatis aja. Gue ngambilnya kayak gini gitu. Contoh deh, misalnya kayak gini deh. Lo set podcast ini gitu. Ini udah standar lo kan. Harus ada lighting di atas ini gitu. Di belakang lo harus ada filler gitu, apa segala macam, ya kan? Tapi kan buat orang ini jadi kayak, wah anjir ya banget ya gitu. Iya, betul. Kayak gitu tuh. Nah, gue juga ngerasain itu. Jadi maksudnya kayak, mungkin orang-orang yang ngomong kayak gitu bukan dari background kayak kita gitu, audiovisual gitu. Jadinya ngelihatnya ketika gue nurunin badan gue sedikit untuk ngefoto sebuah mobil yang akhirnya jadi eye level, disangkanya estetik gitu. Oh gitu. Iya. Banyak tuh yang bilang kayak gitu? Banyak, hampir semua lah yang baru pertama kali tahu Halo Otomotif. Oh gitu ya? Tapi sampai detik ini dari lo coba, dari lo gimana? Nih lo sebagai tawan, director apa segala macam gitu. Biasa aja kan ngelihatnya kan? Nggak, kalau gue sih karena apa gue bilangnya ya? Apa? Dari yang lain mungkin konten lu memperhatikan gambar intinya. Memperhatikan gambar mana yang rasanya lebih enak lebih pas. Lebih pas untuk dilihat mata kasnya. Gue bisa bilang kayak gitu. Karena kalau menurut gue bagus atau tidak itu kan selera. Benar. Tapi kalau rasanya kalau estetik atau enggak, gue ngerasa mungkin gue bisa setuju aja lah gitu. Iya, bisa secara setuju. Ini ya thumbnail ya. Iya, secara thumbnail gitu. Karena kalau video sih udah kayak ada yang pakai HP, ada yang itu udah gimana kondisi lah. Tapi lu syuting pakai apa? Ya sekarang apa yang paling cepet aja. Oh, udah nggak kayak harus ini gitu, enggak ya? Enggak, kecuali kalau misalnya gadgetnya apa aja yang lu punya? Handphone pasti. Handphone. Mic. Oh, gue pakai iPhone. Gue nggak mau pakai Android. Oke. Mic sama kayak lo nih. Gue pakai. Ini Holyland. Gue ada Holyland yang jepit, yang magnet, yang jepit. Oh, ada 2. Ada 2 sama DJI.
Kalau dulu kan DJI. kita mungkin pakai Rode ya. Ada tuh Rode gue, tapi udah nggak kepake kan karena Iyalah. gede banget gitu. Dan audionya juga nggak se-clear ini. Benar. Tapi lu punya 3 itu berarti mic 4 kayak ya gini. berarti. Iya. Holyland, Holyland 2. Holyland 2 yang satu jepit ya, yang di sini ya, Iya, yang kayak klip apa sih? yang kecil kan, Kayak headphone kecil. yang gitu kan. Ya ya ya. Sama satu lagi DJI apa? DJI-nya ada yang DJI yang lama, yang gede sama mini. DJI yang lama yang transparan depannya ya. Nggak transparan kalau yang nggak sama Osmo kan. Oh, yang ini yang kemarin lu ke mana? Beli gitu ya? Nggak yang sebelumnya tapi. Oh, Gua yang mau belum. beli juga tuh tapi kehabisan gua Rif di sana Rif. Itu yang mic mini 2 kan? Mm-mm. Bener ya? Mm-mm. Lu kehabisan. Yang bisa diganti-ganti kan? Bener, Covernya. Oh, iya. itu. Kenapa lu mau beli itu? Karena kan suaranya udah proven ya satu. Oke. Audionya udah oke lah gitu. Sebenarnya tuh gini, DJI tuh tricky tuh awal-awal. Karena terlalu ngepick kalau lo nggak bisa ngesetnya. Cuman kalau misalnya lo udah nemu enak, Settingannya. iya settingannya tuh enak tuh, udah kayak enak gitu. Kalau kemarin sebenarnya gue pengen beli karena pas banget gue lagi di Cina launching, terus kayak inventaris deh gitu buat backup gitu. Oh. Habis. Tapi lu punya device DJI? Atau cuma mic doang? Gue DJI Osmo Pocket 3 ada 2. Oke. Kamera dasarnya gue cuman punya Sony A7 Mark III. Oke. Ya udah cukup lah. Lensa sapu jagat G-Master 2470. Ya, itu udah cukup banget lah. Cukup banget. Makanya kayak pada saat gue liputan, gue bawa itu, dibilangnya niat. Oh gitu. Iya. Orang-orang Pantes soalnya pakai estetik. handphone. Iya gitu. Lah buat ini menurut gue udah kayak Ya basicnya aja ini. iya gitu. Ya. Gue tripod yang 3 biji gitu ya baru kemarin gue belinya. Karena rusak tripod gue yang travel. Pocket tapi lu punya 2. Pokoknya punya 2. Kenapa punya 2? Yang satu rusak tuh itu nggak bisa miring apa layarnya. Oh Jadi iya. pas diginiin Balik gitu, lagi. jatuh gitu. Iya balik lagi ya Iya. dia. User failure atau Iya itu jatuh? karena Orang terlalu sering. seringnya. Oh gitu. karena itu heavy banget tuh awal-awal tuh. Karena kan enak banget ya pakai itu ya. Enak banget. Ntar munculnya Pak Yang Osmo 4. Pocket 4P. Oh, udah ada. Yang 4P. Oh 4P ya. 4P Bedanya yang apa? kameranya 2. Kameranya 2. Iya. Satu lagi di mana? Ya di situ, tapi dia jadinya kayak lu tahu di drone nggak? Drone DJI. Oh iya. Drone. Iya. Ya kan dia 2 kan? Ada Ada yang 2, 2. ada yang 3 malah. Iya. Ya udah kayak gitu aja kameranya Oh jadinya. gitu. Kalau yang 4 tuh enggak. Yang 4 menurut gue ya yang 4 terlalu kecil ini update-nya. Kayak Oke. fiturnya Iya karena cuma ngezoom doang itu kan. iya masih terlalu segitu doang. Iya. Tapi kalau yang 4P nggak tahu ya. Gue kan belum lihat juga yang 4P fiturnya gimana. Tapi menurut gue sih lebih Oke. harusnya lebih oke. Tahun ini belum. Iya tahun ini Juni iya. kalau nggak salah. Kemarin hampir tuh gue beli 4 soalnya. Cuman kayak aku punya 2 ntar dulu deh. Gitu kayak. Iya ngapain kalau juga menurut ya? gue sih nanti aja sih nunggu yang 4P. Tapi ini emang gokil sih nih kamera. Gue punya DJI Mic aja karena gue punya ini. Karena gue punya ekosistem DJI-nya. Oke. Jadi- Seamless kan? Iya, Monekinnya kan? konekinnya tep gitu. Iya. Udah nggak kayak Iya. lama. Iya. Kalau itu gue kenapa punya mic DJI juga karena ekosistem lo. ekosistemnya. Berarti lu selain Osmo Pocket apa lagi? 360. Oh 360 ada. Oh Ah. 360 DJI? Iya, Bukan 360? Instax kan? Iya. Bukan. DJI. Oke. Osmo Nano Oke. yang kotak kecil Iya. itu. Itu bagus banget tuh. Itu bagus ya? Itu enak banget. Lu tempel-tempel di mobil enak banget. Iya Kemarin sih. kita tempel-tempel di mobil enak banget karena dia magnet kan. Iya. Magnet iya. base. Jadi Temen gue juga ada awalnya mau gue pakai section cup. Lah nempel kata gue langsung. Ya udah Oh, gitu tanpa iya, harus. iya. Dan dia punya aksesoris yang memudahkan kita. Jadi ya udah sumpah kalau lo pakai itu konten lo jadi lebih cepat. Benar. Makanya DJI coba dong placement di sini. Boleh. Ya tapi gue nggak jualan. Ekosistem DJI loh. Iya. Gue nggak jualan. Tapi ya karena ekosistem. Biasanya kan brand juga karena itu ekosistemnya pasti. Mau Sony, mau Iya sih. DJI, mau Canon, mau apapun pasti kan kayak gitu deh. Iya sih. Kita pilih karena ekosistemnya udah oke. Iya. Tapi lo lebih ke Sony ya kalau rekam ya? Kamera, Kamera. sekarang sih punyanya ekosistemnya Sony. Sony. Tapi Ini apa sih C3? FX3 itu. FX3? Oh oke. Tapi sebenarnya kamera menurut gua ya, Hmm. selama kebutuhannya basic aja ya gua kayak sama aja itu. Tapi kalau gua disuruh pilih sebenarnya gua lebih suka warna, gua lebih suka Canon kalau warna. Iya sih. Tapi kalau Sony mungkin ekosistemnya udah jauh lebih mateng. Oke. Jadi mau cari barang apa aja, Sony itu punya third party, punya aksesoris, Benar. aksesorisnya juga banyak. Nah itu kenapa gue milih Sony. Iya gitu. sih.
Lu jadi ngomongin kamera ya. Iya, Kita balik lagi ya ke dia. Oke. Terus Boleh. berarti lu hal otomotif berarti udah berapa lama? Kita lahirnya itu akhirnya gue ketok palunya itu 29 PT nggak dia? Februari 2024. Baru 2 tahun ya? Udah nggak itu kabisat? Oh iya, 29 Februari. Nggak ada dong berarti tahun ini. Tahun depan nggak ada lagi. Terus lu ulang tahunnya gimana? Nggak ada? Ya udah. Ya tanggal 28 atau tanggal 1? Iya, benar. Oh iya juga ya, gue baru nggak lagi. Mm-mm. Tapi lu PT itu udah PT. Jadi itu sama gue satuin sama PT-nya Cikal jadinya. Oh jadi satu. Gue Tapi tambahin KBLI-nya. karena gue pengen tahu setelah lu menjalani otomotif, Mm-mm. lu punya pengalaman baru apa? Yang menurut lu kayak anjir gara-gara ini gue bisa gini ya sekarang gitu. Oh iya. Wah banyak sih Rif. Nah itu coba ceritain. Banyak banget Apa sih. tuh? Apa tuh? Salah satunya gue bisa ke Cina. Oke. Gratis. Oke. Gimana tuh? Jadi ternyata tuh nah, Ini banyak nih ya, banyak ya. Bentar ya. Oke. Cina. Ke Cina tuh kemana? Oke, Dan sebelum- apa? Oke, sebelum ke Cina, Ah, jadi ternyata tuh jadi media otomotif tuh banyak gitu hal menyenangkan. Satu, industri medianya, anak-anaknya tuh sangat suportif gitu. Kan gua anak baru ya hitungannya ya. Tapi tuh gua nggak di apa ya kayak lu anak baru gitu ya? iya, Udah. tapi malah di Ayo. support gitu. Bahkan orang detik.com Mm-mm. pernah ngomong sama gua, Oke. Feb, gue brainstorming ngelihat hal otomotif loh katanya. Gitu. Oh iya. Iya, gue kayak, oh makasih mas. Iya, salam buat Pak Cete, gue bilang gitu. Ngomongin. Pak Cete nggak mau invest ke sini. Ah, itu Kan maksud brainstormingnya dari sini gitu. Terus terakhir gue, kan gue anak-anak auto driver, which is yang Fitra ini kan temen-temen gue juga kan. Ah, Bilang tuh kemarin katanya, ya tuh kemarin kontennya hal otomotif diliatin tuh di depan Fitra Eri apalah segala macem dijadiin Oke. bahan, katanya bagus nih katanya gitu-gitu. Kan gue seneng ya. Iya, iya, iya. Nah, maksudnya tuh kayak gue tuh senengnya adalah hal otomotif tuh bisa ngasih warna baru gitu di industri otomotif Oh, gitu. oke. Nah, itu satu. Yang apa balik ke guanya adalah yang menyenangkan tuh misalnya kayak ada mobil baru, gue pasti jadi salah satu orang yang nyobain duluan gitu. Oh, Iya kan? Iya, 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 iya. Kayak sebelum lo beli Jetur gitu, Nggak gue usah udah sebut dong ikutan. itu. Oh iya. Oke. Sebelum lo beli mobil lo, gue udah Nah. nyobain duluan pada saat media drive gitu. Itu lebih duluan jauh lagi ya? Iya. Iya, iya. Kayak gitu kan. Jadi itu kan jadi apa ya? Privilege gitu buat gue ya. Lu bisa nyobain banyak mobil. Bener gitu, nyobain mobil-mobil baru itu privilege buat gua. Sampai paling gongnya so far nih sampai sekarang tuh adalah diundang ke headquarternya brand tersebut gitu. Which is ya gua alhamdulillah udah diundang sama 2 brand China. Gua udah datang gitu ke Apa aja brandnya? China-nya gitu. Yang pertama BYD, yang kedua JAC Ion. JAC sama Ion sama? Sama, Oh, tapi beda brand aja deh. bener. Mereka sister. Tapi satu pabrik. Benar, jadi namanya JAC Group. Di bawahnya ada JAC Motor, Ion, Hypetech gitu. Oke. Malah kalau di sana tuh kayak Honda, Toyota, khusus di Guangzhou, itu tuh under JAC. Berarti halo otomotif udah diperhitungkan lah. Alhamdulillahnya itu. Gitu ya. Iya. Tapi itu karena sudah konsisten lama, nggak lama juga ya, masih 2 tahun. Sudah konsisten, atau menurut lu karena dia sudah dapat penghargaan? Menurut gua, karena... Anggap lu nggak punya penghargaan, apakah Iya, karena iya. konsisten doang, atau karena sudah konsisten dan punya penghargaan? iya. Mungkin karena ini sih, apa ya, hubungan baik menurut gua. Oh, relasi ya. Jadi kan PR gua tadi ya, selain ngekonsistenin konten, di balik layarnya kan gua harus ngenalin hal otomotif ke brand-brand tersebut gitu. Ya kan? Jadi tuh tiap gua pameran, kayak ketemu lo terakhir gitu, kayak di Gias, Iya, iya. apa segala macam tuh, tugas gua tuh keliling brand untuk kenalan. Kalau kita dari sini gitu. Bener, kayak gitu. Awalnya mah struggle banget, Rif. Oh iya? Iya. Lu siapa gitu ya? Iya, kayak wah gila sih. Gua datang ke Gias aja waktu awal-awal nih ya, beli tiket gitu. Kalau sekarang kan gua udah pakai ID Media pass ya. brandnya. Oh iya. Kayak Respect, gitu. gitu. Respect. Bener. Terus kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua kenapa ya satu mungkin terlihat kalau otomotif nih apa ya, secara tadi gitu ya udah konsisten gitu, udah kayak ya secara konten mungkin ada angle lain, mungkin itu yang brand lihat gitu, sama ya tadi kitanya gitu yang harus jaga hubungan baik, karena kalau itu makanya di semua industri kali ya, kalau lo behaviornya atau attitude lo zero gitu kayak Ya oh udah, bye nggak sih. kepake juga Nggak pasti. kepake gitu. Oke, gue punya pertanyaan. Gimana making money-nya kalau gitu? Dari sisi apa lo biasanya? Apakah tukar atau review? Review tuh emang ini ya? Kalau review enggak.
Bener yang kata Fitra Eri, kalau review tuh nggak pernah bayar. Karena kan itu kan part of apa ya, konten kita lah gitu ya. Gitu. Tapi yang bisa dijual sebenarnya kayak sama kayak KOL sih kalau di gua ya. Oh, oke. Placement, kerjasama apa, sponsorship kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan gue jadi penasaran ketika lo ada di pameran. Mm-mm. Di pameran mereka tuh biasanya ngapain sih? Apakah itu mereka juga kan dia pasti di hire sama penyelenggara pameran. Mm-mm. Bener gak sih? Diundang sama penyelenggara pameran untuk ada di sini. Mm-mm. Atau gimana mainnya? Terus lu biasanya di situ ngapain gitu? Jadi kalau kita itu ya karena sekarang gue udah ada di posisi ini gitu ya. Jadi ternyata tuh kalau media-media ini tuh di hari pertama itu di hari pertama pameran itu ada khusus press day namanya. Emang Press day, iya kan. Yang datang mereka doang. Cuman media-media doang. Nah itu tuh undangan tuh semua gitu. Jadi gue diundang sama brand apa segala macam untuk ngeliput. Poinnya tuh adalah ngasih tahu nih di pameran ini tuh objektif mereka apa sih gitu. Oh mau launchingin mobil baru misalnya gitu. Iya. Atau mau ada harga spesial kayak gitu-gitu. Nah itu tuh di press day itu kayak gitu. Baru abis itu ya hari-hari berikutnya kita konten bebas aja sebenarnya gitu. Oh, konten bebas tuh beneran nggak pernah ada. Lu harus gini ya, lu harus gitu enggak ya? Itu nah kalau itu udah masuk ke kerjasama. Oh Jadi misalnya iya kayak benar. misalnya gitu Halo Otomotif ada kerjasama sama Wuling gitu ya. Terakhir tuh yang sama lu ketemu itu gue lagi kerjasama sama Wuling. Oke. Gitu. Nah Wuling pengen nge-highlight Mobil apa gitu? yang baru tuh Axion kalau nggak salah ya. Oke, ya Axion. SUV-nya mereka yang baru gitu. Itu belum baru kan nih? Baru banget kan? Baru. Interior belum diliatin kan waktu itu kan. Ya udah gue bikin konten tentang mereka gitu. Tapi kan itu placement namanya kan. Iya. Nah, Oh udah, berarti jadi gua konten. Wuling bayar lo? Betul. Oke, menarik juga ya. Jadi ya dari sama sih kayak KOL lah sebenarnya placement, endorse, sponsorship gitu. Gue jadi penasaran, gimana lo tahu harga rate-nya? Awal sih ngeset sendiri aja dulu. Oke. Iya kan. Lama-kelamaan tuh pasti lo tahu rate temen lo berapa. Kayak gitu pasti tuh. Oh gitu ya? Iya, gue jadi tahu nih kayak ternyata, oh anjir yang ini mahal banget ya gitu. Lo pernah ngeset kemurahan nggak? Pernah lah. Terus kayak gue malah pernah ada di posisi gue yang kemahalan di antara yang lain. Gue kayak, gak tau malu banget. Followers baru 30.000 waktu itu ya. Yang lain 100.000 lebih murah dari gue, aneh banget. Oke. Pernah tuh kayak gitu. Itu bisa terjadi itu kan sebenarnya karena kita nggak punya patokan. Benar. Nah, tapi lalu akhirnya bisa punya patokan nggak? Iya. Nah, itu gimana? Apakah bertanya? Apakah misalnya riset kan pasti, tapi nanya langsung atau cari-cari dari belakang layar apa gimana? Yang pertama, ya mungkin itu nggak nyari-nyari sih, tapi mungkin akhirnya jadinya terpapar aja gitu. Kedengeran aja gitu. Oh, ternyata tuh standarnya tuh ada di sini nih, range ini sampai sini gitu. Misalnya Oke. Berarti lo mau ada di mana gitu kan. Gitu. Cuman at some point di Halo Otomotif itu balik lagi kalau gue ngukur dari value, banyak lah yang kita ukur. Sama lah kayak kita bikin red card mungkin ya, kayak pengalaman kita dihitung ya kan. Iya. Berapa banyak yang kita udah kerjain, apalah segala macam. Itu tuh jadi poin-poin, jadi dasar menentukan ya. Bener gitu, penentuan untuk gue nge-rate sesuatu gitu. Oke. Jadi tuh ada satu poin ada satu SOW gue lah gitu, misalnya kayak taruhlah karosel gitu. Nah itu tuh jadinya nilainya paling tinggi di antara yang lain karena menurut gue di situ gue harus ngeluarin pemikiran gue, foto yang harus gue pikirin, kopi yang harus gue pikirin, kayak gitu-gitu. Tapi secara angka pun berbanding lurus gitu. Maksudnya emang konten kita yang karosel ini memang paling tinggi di antara yang lain misalnya gitu. Oh gitu. Tapi harus ada views comparison-nya ya? Benar. Kayak gue kasih segini karena views yang biasa gue kerjain sekian gitu ya? Benar. Kalau misalkan sekian, tapi ternyata pas dibikin nggak sekian, dia komplain nggak? Enggak kan harusnya? Enggak. Kalau beberapa ya balik lagi deal di awalnya apa gitu ya. Kan sebenarnya kalau sekarang akhirnya kan mainannya kalau misalnya konten kita nggak achieve gitu ya kita tambahin konten lain misalnya untuk nge-achievein KPI-nya. Oh gitu. Atau di ads mungkin. Oh gitu. Itu kan sebenarnya menurut gua sah-sah aja ya. Tapi kalau di ads kan sebenarnya budget ads-nya di luar dari dari tabungan kita. Oh gitu. Nah kalau misalkan gua nih, enggak gue deh, siapapun lah mungkin ada orang mau menentukan rate, menurut lu apa poin-poin yang harus kita pikirin?
setelah lu udah tahu nih dari yang Iya. mulai kemahalan naro rate, ternyata wah anjir gini ya gitu. Terus habisnya bisa kedengeran. Oke. Nah lu akhirnya punya poin nggak di mana Standarnya kalau apa kita gitu. kalau mau nentuin rate itu gimana? Ya. Yang pertama tuh adalah ya hitung dulu cost lo sebenarnya. Oh ya oke. Iya kan? Ah. Cost lo udah nemu nih gitu. Nah, udah dari situ misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya kayak lo mau bikin video vertikal pendek gitu. Lo dengan iPhone sama lo dengan Sony FX ini, apa nih FX3, Iya. kan beda ya. Maksudnya Look-nya. kayak looks-nya beda, hasilnya Iya. beda, output-nya beda gitu ya. Iya. Nah, di situ kan udah bisa nentuin tuh cost lo punya yang murah sama yang mahal misalnya gitu. Oke, kalau membedakan dari gadget itu ya. Nah, dari situ hitung semuanya tuh, maksudnya kayak SDM-nya apalah segala macam. Kalau gua tuh dulu ngitungnya dari situ dulu, maksudnya kayak gue ngitung cost dulu. Kan waktu gue belum tahu nih Iya. yang lain segimana ya gitu, apa segala macam. Oh, disuruh bikin reels, coba dong berapa sih rate lo gitu. Iya. Berapa ya gitu ya. Kan nggak mungkin gue taruh gaji gue di situ, nggak mungkin kan. Iya, Jadi iya. kayak oke, misalnya kayak ya udah gue hitung deh cost gue tuh segininya persen, cost kamera, cost ongkos apa sih, oh segini, keluarlah angka segini. Ya udah make sense-nya gue segini. Ya udah. Nah terus sisanya apa? Kayak views tadi gitu-gitu, Oh, itu- follower gitu-gitu Ya gitu? itu learning tuh. Maksudnya kayak menurut gue itu yang harus kayak banyak tahu cara yang kayak sekarang bisa dilakuin ya. Kayak gimana sih nentuin misalnya gini deh. Let's say kayak views gue cuman berapa? 1.000 misalnya gitu ya. Iya. Udah bisa diangkain belum sih gitu? Bisa sebenarnya. Oke. Bisanya tuh gimana berarti? Apakah kita oh ya udah 1.000 nih, gua berapa ya? Gua 1.000 deh, anggap gua 1.000 gitu. Kalau dibikin kayak gua boleh deh 100.000, tapi kan kemurahan. Costnya juga nggak masuk di produksinya. Nah itu gimana? Nah, ini yang gue juga pengen edukasi sebenarnya. Sebenarnya tuh sekarang masih pakai yang barusan yang lo bilang. Iya. Brand itu patokannya masih di followers, di viewer, di engagement, Iya. kayak gitu-gitu. Jadi what if lo followersnya masih 1.000-an misalnya atau di bawah 10K lah gitu ya. Lo masih akan dianggap lebih kecil gitu dibandingin yang 10K. Oke. Karena merasa penyebarannya nggak sebanyak itu. Benar, Iya. gitu. Tapi algoritma Instagram detik ini nih pada saat podcast ini di-tag, kan lagi nggak gini nih. Oh, iya, Sekarang yang benar. followers 300 perak aja bisa kok nyentuh view 1 juta gitu. Oh iya. Kalau misalnya relate. Oh iya betul. Iya kan? Iya betul Kalau itu betul. kontennya relate gitu. Nah, jadi tuh yang sekarang gue lakuin di Halo Otomotif adalah gue tuh nggak ngitung buy itu, tapi Oke. gue akan tanya ke dia, KPI lo apa? Misalnya KPI gue viewer berapa? 1 juta. Ya udah, gue akan bikin konten sampai view gue 1 juta. Oh gitu. Kalau misalkan nggak nyampe, pakai Terus. cara-cara tadi? Terus sampai nyampe 1 juta. Enggak, terus tuh mas terus bikin konten. Terus bikin konten. Oh sampai jumlah viewsnya sampai 1 juta. Oh bukan satu video itu sampai 1 1 juta juta, nih. enggak. Kalau satu video ini 1 juta kan berarti Kan lu misalnya- adsin terus kan? Iya, tapi kan ada dead end-nya kan. Betul. Maksudnya ada konten itu pasti habis tuh Iya. gitu kan. Jadi ya yang gua dan anak-anak lakukan di Halo Otomotif tuh gitu sekarang. KPI lo apa? Karena sekarang gua nggak bisa compete. Maksudnya gini, ada media baru yang followersnya mungkin di bawah 10.000 gitu ya. Iya. Tapi karena tadi relate apa segala macam, view dia lebih gede daripada gua gitu. Oke. Nah sekarang gua ngejual apa nih kalau misalnya ada followers yang mungkin rate dia masih di bawah 1 juta, mungkin satu reels gitu ya ibaratnya. Nah gua nggak bisa compete di situ tuh. Jadi gua compete-nya adalah gua tetap dengan budget gua, cost gua ketutup apa segala macam. Tapi gimana caranya gua ngedealin sama mereka, gua bisa achieve KPI lo gitu. Oke. Kalau dari konten lu sendiri yang paling laku apa berarti? Yang paling laku edukasi sih. Bentuknya apa? Reels? Oh karosel. Karusel? Karosel. Oh karusel berarti paling tinggi ya? Iya. Berarti brand lebih suka karusel atau brand lebih suka karusel lu karena viewsnya paling tinggi? Ada dua itu. Ada yang emang suka sama kalau di karosel kan jadinya kejelasin semua dan tertulis, Oke. ya kan? Ada yang ngelihat, oh iya ya Halo Otomotif ini paling tinggi di karosel, udahlah placement. Oh berarti Halo emang Otomotif. dua hal itu? Iya, ada yang kayak gitu. Oh gitu. Atau ada yang kayak ngasih ke gua gitu kayak apa vape yang lebih bagus di Halo Otomotif gitu. Oh, gua bikin karosel aja gitu. Gitu. Kemarin nih ada satu kasus dikit ya. Apa? Ada satu brand China, Oke. dia nggak pernah naro iklan di Halo Otomotif. Karena menurut dia, Ini nggak bisa disebut. nggak bisa disebut. Oke. Karena menurut dia, angkanya Halo Otomotif tuh jauh banget dari KPI-nya dia. Yang tadi gue bilang, Viewsnya. gue tuh sekarang followers 40 ribuan. Masih ada yang nge-likes cuman 50, 26 tuh ada. Oh iya iya. Ada Berarti gitu. gua maksudnya. Nah,
Jadi kata dia, ya kan gue nanya kenapa sih kok nggak pernah placement gitu. Ya karena gue harus ada KPI angka Feb gitu. Kayaknya di hal otomotif susah gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba ada nggak tahu gue dia dapat mukjizat dari mana gitu. Gue mau ke lu gitu. Gue mau placement di hal otomotif deh gitu. Oke, akhirnya nih gitu kan. Mari kita rayakan gitu dengan gue akan achieve KPI lo gitu. Terus KPI dia itu waktu itu kalau nggak salah cuman minta 35.000 views. View apa interaction, gue lupa lah. Antara view apa interaction gitu. Oke. Pokoknya dia minta 35.000 doang. Gitu. Konten kita waktu itu ada 6. Tersebar tuh. Carousel, Reel sama... Total berarti ya? 35.000? 35 total. 35.000 total. Karena dia ngeset gue segitu kecil tuh menurut gue 35.000. Karena menurut dia juga kayak... Ya udah coba deh. Kayak, iya gitu kan. Mungkin juga karena dia bilang kayak, ini 35.000 kayak bisa nih buat carousel. Buat hal otomotif kecil gitu masih. Iya kayak gitu ya. Endingnya 140.000 coy. Oh iya? Overachieve. Terus lu bayar lebih dong harusnya? Enggak. Tapi poinnya, gue mau ngasih tahu, gue nyampe gitu. Iya kan? Iya betul. Poinnya di situ dulu, maksudnya kayak, gue bisa gitu untuk ngusahain. Karena satu ya maksudnya bukannya bisa ngatur angka ya, tapi maksudnya digital tuh semua bisa diukur gitu. Iya kan? Kita bisa sampaikan itu sesuai lah. Iya gitu. Jadi kayak gue ngerasa, gue seneng nih kalau misalnya di challenge kayak gini gitu. Nah yang gue seneng dari sini juga, kalau di digital itu semuanya bisa diukur. Itu penting. Kalau misalnya kita kan di cikal bakal misalnya kayak jasa kita nih untuk jadi misalnya apa? Susah kan ngobrol review. Iya tuh. Video pun gitu sebenarnya. Iya kan? Iya. Nggak bisa gitu. Tapi itu tadi case-nya sama kayak lu, kayak HP pakai syuting pakai kamera HP sama pakai kamera beneran, harganya beda. Tapi yang dilihat tuh at the end yang paling ramai yang mana sebenarnya. Benar. Tapi itu objektif yang berbeda juga sih. Benar. Nggak semua case bisa disamaratain. Iya. Zaman sekarang udah kayak ya udah objektifnya brand apa, udah itu aja. Itu. Jadi stick di situ aja menurut gua gitu. Maksudnya kayak gimana ngolahnya kita ya udah gitu, ngikutin apa yang lagi happening sekarang gitu. Baik kalau menurut lu, tapi sebagai orang baru misal, orang mau bikin media otomotif lagi masih oke nggak? Masih bisa sih. Masih oke? Masih oke sih. Banyak nih teman-teman saya yang nanya ke saya gimana Feb bikin. Karena bikin aja gue bilang gitu, nggak apa-apa. Ya bikin aja. Kalau bisa nyampe ya udah gitu ya. Iya. Ya, kalau enggak ya nanti mungkin jalannya belum di situ. Sekarang aja jangan kan itu deh. Sekarang tuh ada satu term baru, Rif. Apa tuh? Kan kalau lo tahu kan KOL, sekarang ada KOC. Oh ya gue sempat baca tuh beberapa kali. Iya kan? Iya. Key Opinion Customer atau konsumen, gue lupa lah. Antara itu C-nya gitu ya. Tapi poinnya adalah orang-orang yang punya mobil bikin konten tentang mobilnya lebih laku daripada KOL. Gue bikin kali ya? Bikin kalau kata gue, lu nabrak kemarin bikin harusnya. Nah materinya udah ada di dalam, semua disimpan. Profilnya udah dibikin. Lo tahu nggak? KOC-nya ini brand sebelah sama satu grup sama lo ya. Diundang ke Cina. Oh gue tahu, yang cewek bukan? Banyak cewek cowok. Oh iya. Iya. Oke bikin. Diundang ke Cina loh, padahal mereka customer. Iya. Ya karena dia lebih jujur harusnya. Betul, benar. Kayak gue juga mau bilang itu. Karena kebetulan kan pemakai ini masih sedikit, ya kan? Masih sedikit. Terus gue ngeliat review-reviewnya masih reviewer semua. Betul. Belum Kan ini kebanyakan apa sekarang kalau di explore lo? Jimny, cewek, ya kan? Iya lagi. Cewek punya Jimny tuh. Asli itu banyak banget. Atau misalnya cewek punya mobil tua. Gak ada, sumpah. Belum ada. Mobil gue rata-rata Dubai, Timur Tengah deh pokoknya. Yang posting-posting. Yang jadi ini kan, apa namanya, yang review. Iya, yang review. Salah satunya kenapa gue beli mobil ini juga karena lu kan. Iya, betul. Beneran tapi. Kalau enggak gue mungkin beli mobil lain. Oh iya? Iya, beli sedan gue. Ya ngapain bro? Maksudnya gak apa-apa sih. Cuman kalau di jalanan kita kan, kan kalau di jalanan Indonesia tuh semua dites gitu. Ada bolongan, harus dites bisa jalan atau enggak. Ini lebih cocok ya? Kan kasian. Ini lebih cocok lah. Iya. Oke deh kalau gitu. Kita masuk ke rapid question. Oh ada rapid question. Oke. Ini adalah pertanyaan yang cuma boleh lu jawab tapi nggak boleh pakai alasan dan nggak boleh milih. Oke. Nggak boleh. Mikir. Nggak boleh mikir. Nggak boleh. Harus cepat berarti. Nggak boleh ada. Kalau ini tapi nggak. Cuma jawab aja. Oke. Kita mulai ya. Ada 1, 2, 3 banyak pertanyaannya. Oke.
Harus cepet gitu nggak sih? Atau boleh diem dulu? Semakin cepat semakin seru. Oh, semakin cepat semakin seru. Iya Oke. kan? Mikir dikit ya boleh lah, karena Oke. lu pasti resmi. Ah ini deh, gitu. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama, pilih dikenal di bidang kreatif, bidang otomotif. Kreatif. Pilih bahas masalah mobil atau tips perawatan. Bahas tips perawatan. Mending bahas spek atau driving feel. Driving feel. Pilih konten pure otomotif atau campur lifestyle. Campur lifestyle. Visual keren tapi minim informasi. Visual sederhana tapi insightful. Visual sederhana tapi insightful. Fokus angka views atau impact audience. Impact audience. Jadi media yang dicari brand atau dicari audience. Cari audience. Pilih konten edukatif atau entertain. Edukatif. Konten storytelling atau konten review. Storytelling. Buat daily, enakan mobil listrik atau bensin? Buat daily listrik sekarang. Oke. Band Cina atau Jepang? Jepang. Kenapa sih? Gue jadi pengen tahu gue. Oke. Mereka tuh gini, kalau di Jepang itu, mereka tuh mikirin teknologi yang sekarang nih, itu jauh tuh sebelum 10 tahun, sebelum 20 tahun sebelumnya katanya tuh gitu, yang gue pernah dengar ya. Katanya. Jadi, ketika ada di current time sekarang nih gitu, semua ekosistem dia tuh udah ada gitu. Jadi makanya kenapa orang ngerasa mobil Jepang lebih aman secara apa nih? Purna jual, spare part, apalah segala macam. Tapi mereka brand existing juga soalnya kan. Bener. Tapi di detik ini si CEO-nya Honda bahkan bilang ketar-ketir sama brand Cina. Stage-nya dia di pameran aja udah sepi. Bener gitu. Itu gimana tuh lu ininya? Nah, kebetulan karena gue nggak kesana nggak bahas ya, jadi gue nggak bahas itu. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya gue sih ngerasanya kayak gimana ya? Kalau di obrolan internal kita sih kayak, maksudnya kayak di anak-anak otomotif Iya, gitu. iya, iya. Kan kayak, maksudnya tuh ngerasanya kayak kalau brand Jepang sekarang mah masih ada, audiensnya di Indonesia tuh masih gede banget. Gitu, Oh, oke. masih ada lah gitu. Cuman malah kita tuh justru menyayangkan gitu, kenapa si Honda ngomong kayak gitu. Kan akhirnya jadinya bikin ngedown karyawannya gitu ya. Maksudnya Iya. kayak, Dari segi brand juga jadi nurun kan. gitu. Jadi kayak, ya anak-anak sih gitu ya. Tapi kan kalau gue menurut pengalaman pribadi gue dan menurut keyakinan gue gitu, yang kayak gini mah nggak akan dihirauin sama audiens gitu. Maksudnya kayak ya tadi gitu, lo akhirnya punya keputusan untuk beli brand ini gitu kan. Iya, iya. Instead of apa gitu kan. Iya, Karena iya. kan balik lagi kebutuhan, kapasitas lo, secara ekonomi lo gitu kan. Iya, iya. Jadi kayak Tapi kalau dari mereka akan mengikuti nggak? kalau mengikuti mungkin mengikuti beberapa iya, tapi kayaknya kalau sampai lawan arus atau balik arah gitu tuh enggak. Oh nggak, maksudnya kalau listriknya mungkin enggak ya. Tapi dari segi fitur, biasanya mobil-mobil yang zaman sekarang itu kan fiturnya gila-gila. Brand-brand yang zaman sekarang baru ya, itu kan gila-gila. Kayak kalau brand-brand yang existing, mereka kan nggak semua fitur dibawa ke sini atau dikurang-kurangin kan kayak gitu. Benar nggak? Iya. Nah itu apakah mereka akan jadi ngikutin brand-brand baru? Nah itu gue nggak punya kapasitas ngomong di situ karena gue bukan media di bawah Dewan Pers. Jadi cuman menurut keyakinan gue gitu ya, maksudnya kayak selama China punya pace seperti ini gitu ya, pasti dia akan lebih unggul gitu menurut gue. Oh iya sih, itu benar. Gitu. Jadi kayak mau turning point-nya apa nih? Ngikutin fitur yang sekarang gitu ya. Mungkin mereka udah punya teknologi baru lagi gitu. Lu sebagai orang kreatif melihat mobil-mobil, karena lu ada di dunia otomotif, melihat mobil-mobil sekarang, kira-kira orang harusnya beli mobil yang kayak gimana berarti? Nah, menurut Rifat Sungkar. Jadi lu ngomongin Rifat Sungkar? Iya, enggak sih. Sebenarnya gue setuju sama Dia? Rifat gitu. Ya. Iya, maksudnya beberapa orang tuh ada yang belum bisa gitu langsung switching dari bensin ke listrik gitu, ya kan? Karena ya nggak tahu ya, mungkin di sininya juga kurang mendukung gitu secara infrastruktur lah gitu Yeah. ya. Jadi sebenarnya benar, maksudnya kayak mobil hybrid atau PHEV itu jadi pilihan menurut gua untuk sebelum lo transisi ke elektrik gitu. Bahkan itu jadi solusi di kondisi sekarang menurut gua gitu ya, harga bensin naik atau malah nggak ada. Kita nggak tahu nih nanti Pertamax apakah akan naik atau enggak ya kan. Sekarang kan solar aja udah naik tuh. Ini di dikit. posisi sekarang lagi
Pertamax 20 Plus Turbo ya. 900 ya. Iya, Plus Turbo 19.000. 19.900. Ya kalian tahu lah ini syuting kapan. Iya. Yes. Ini udah 3 bulan lagi kan. Kelamaan ya kayak kalau 3 bulan. Kayak gitu. Jadi kayak menurut gua ya sebenarnya kalau secara kos, nah kalau ini dari pengalaman pribadi gua nih gitu. Setelah gua hitung kos gua pakai mobil listrik sama mobil bensin, jauh lebih murah mobil listrik secara kos ya. Iya. Kayak daily-nya gitu apa segala macamnya dihitung per bulan tuh pengeluaran tuh jauh lebih murah gitu. Apalagi pajak gitu sekarang masih ditanggung. Nah, cuman kalau misalnya buat orang-orang yang kayak tadi gitu belum percaya sama mobil listrik karena infrastrukturnya atau karena range anxiety atau apalah segala macam, mungkin plug-in hybrid PHEV ini Jadi jawaban. Jadi jawaban gitu. Oke. Tapi PHEV yang paling murah sih apa ya? PHEV paling murah Kayak mahal soal PHEV itu. Iya kan? mostly iya. Tapi ada lah. Range 300-400? PHEV nggak ada sih. Ya nggak ada kan? Pasti di atas 5 ya? Iya. Ya itulah berarti. Oke. Mungkin segitu ya. Terima kasih dulu buat Febri. Thank you, Rif. Thank you sudah ngobrol. Gue jadi tahu tuh apa namanya. Ya itulah semuanya. Mobil PHEV. Iya. Tapi kalau itu nggak usah dikutip dari gua ya, karena gua nggak ada kapasitas itu. Iya, itu kan Maksud gua dari kayak, Om Rifat Sungkar. Kalau Om Rifat jelas tuh, maksudnya kayak dia yang ngomong clear gitu. Iya, dia kan. punya kapasitas Punya itu. kapasitas gitu. Mungkin media-media juga punya kapasitas. Tapi kalau gua kan enggak, kalau gua lebih ke Tapi lu kreator atau Tapi lu pakai mobil listrik apa bensin? masih bensin. Nggak ganti tapi, nggak ada Mau. Oh mau. Mau. Tahun ini, besok. Belum tahu kalau Belum tahu. kapannya. Ya udah, thank you Feb sudah datang ke sini Sama-sama, udah Rif, ngobrol sama sudah gua. Mengundang gua, terima kasih. Iya, dan kalian yang masih belum nonton episode-episode sebelumnya bisa ditonton di Rekrut Podcast. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.